Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Salam Gema Santi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, belajar di lingkunganku, kelas 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5. Untuk itu ibu minta sama anak-anak tolong persiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran ini, terutama alat tulis, buku, semuanya itu harus disiapkan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dengan mengamati gambar kumpulan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya di lingkungan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Nah, di sini ada percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin. Nah, sekarang kita baca bersama ya percakapan ini. Nah, sekarang Benny mengetuk pintu dia. Selamat sore, Bu. Kemudian ibunya membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu, kata Benny. Kemudian ibu, ada Benny. Sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Kemudian Udin menyaut dia. Benny datang. Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo, kata Benny. Benny dan Udin kemudian berbicara dia. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu, kata ibunya. Kemudian Benny menyaut dia. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Nah, kemudian ibu yang nyaut. Ya, Nak, hati-hati di perjalanan ya. Nah, Benny dan Udin bersamaan dia berbicara. Untuk menyauti kata-kata ibunya. Iya, Bu. Sambil menyalami ibunya. Nah, dari teks percakapan tadi, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Pertanyaan nomor 1, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Jadi, isi teks percakapan yang telah diperankan yaitu Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Kemudian soal nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu? Cara Benny bertamu yaitu dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, kemudian soal nomor 3, bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikap Benny yaitu baik dan sopan. Jadi dia sebelum masuk dia mengucapkan salam dan mengetuk pintu terlebih dahulu. Kemudian soal nomor 4, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Jadi dia berpamitan dengan ibunya supaya kepergiannya itu diketahui oleh ibu. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam.
Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Amati benda-benda berikut ini. Di sana ada meja, ada sapu, ada almari, ada minyak goreng, ada buah, ada balon, ada kursi, ada simpai, ada tas, dan lainnya itu. Itu semuanya mempunyai kegunaan masing-masing, dan wujud benda yang satu dengan benda yang lainnya itu pun berbeda. Nah, dari gambar tadi yang anak-anak amati itu, sekarang kita akan belajar melengkapi tabel berikut ini berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Yang pertama yaitu gambar meja. Meja itu wujudnya apa, anak-anak? Meja itu wujudnya benda padat. Jadi meja termasuk benda padat. Kalau sapu termasuk benda apa? Sapu termasuk benda padat. Almari termasuk benda apa, anak-anak? Almari termasuk benda padat. Kalau minyak goreng termasuk benda cair. Air teh atau air kopi yang ada dalam cangkir termasuk benda apa? Benda cair. Kalau tas termasuk benda apa? Benda padat. Simpai termasuk benda apa, anak-anak? Termasuk benda padat. Nah, kalau udara yang ada dalam balon itu termasuk benda apa? Itu termasuk benda gas. Tuh. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Nampak Udin, Beni, dan teman-temannya itu melambaikan tangan. Apa yang kira-kira dilakukan ya? Nah, sekarang apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Beni dan teman-teman yaitu mau berpamitan kepada keluarga itu. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Ya sudah pastinya anak-anak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau mau pulang, anak-anak harus terlebih dahulu berpamitan kepada orang yang memiliki rumah itu. Nah, kapan kita harus berpamitan? Nah, kapan anak-anak harus berpamitan? Kita berpamitan saat pergi dari rumah atau saat pulang dari rumah orang lain. Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Apa menurut anak-anak? Jadi, kita perlu berpamitan supaya tidak dicari atau orang tua tidak bingung mencari kita. Anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang memperagakan tes percakapan, wujud benda, dan juga sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, untuk hari ini pembelajaran Ibu cukupkan dulu sampai di sini dan kita lanjutkan besok di pembelajaran 6. Dan sebagai tugas yang anak-anak kerjakan di rumah, anak-anak kerjakan halaman 99 tentang menunjukkan sikap yang mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Dan terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik. Dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.